Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Perbedaan Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024 antara perpustakaan dan kafe, dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kelompok 8 ini beranggotakan dengan saya sendiri, Nisa Ardila, lalu ada Aldithia Muhammad Firmansyah, dan Rosan Alvaro Putra Hermawan. Oke, mari langsung saja ke pembahasannya. Nah, alasan memilih judul. Judul ini dipilih karena adanya fenomena nyata di kalangan mahasiswa yang kerap memanfaatkan berbagai lingkungan sebagai tempat belajar, khususnya perpustakaan dan kafe. Kedua tempat tersebut memiliki karakteristik yang kontras dari segi suasana maupun tingkat distraksi, sehingga diduga memengaruhi konsentrasi belajar secara berbeda. Dari hasil analisis kami mengidentifikasi masalah yang diantaranya bagaimana tingkat konsentrasi belajar mahasiswa saat belajar di perpustakaan, lalu bagaimana tingkat konsentrasi belajar mahasiswa saat belajar di kafe, dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat konsentrasi belajar mahasiswa di perpustakaan dan di kafe. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat konsentrasi mahasiswa saat belajar di perpustakaan, lalu yang kedua untuk mengetahui tingkat konsentrasi mahasiswa saat belajar di kafe, dan yang terakhir untuk menganalisis perbedaan tingkat konsentrasi mahasiswa antar kedua tempat tersebut secara statistik. Nah, metode penelitian ini kami menggunakan yang berjenis kuantitatif dengan pendekatan inferensial, lalu untuk populasinya yaitu mahasiswa Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2024. Lalu untuk sampelnya berjumlah 50 mahasiswa dan instrumennya yaitu kuesioner konsentrasi belajar. Lalu analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan uji normalitas, Wilcoxon Sign Rank Test, dan uji G-score. Untuk teknik pengujian dari pengujian kami yaitu yang pertama seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama itu uji normalitas yang dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan distribusi data tingkat konsentrasi belajar pada kedua tempat yaitu perpustakaan dan kafe. Nah, uji ini bertujuan mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kami menggunakan metode uji Saviro-Wheel dengan kriteria keputusan yaitu jika signifikansi atau p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Lalu selanjutnya yaitu uji Wilcoxon, yang dimana karena data yang diperoleh kami ini tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Wilcoxon sebagai uji non-parametrik untuk membandingkan dua sampel berpasangan atau relate sampel. Nah, uji ini menggunakan metode dua arah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat konsentrasi belajar mahasiswa saat belajar di perpustakaan dan kafe. Lalu, hipotesis yang kami miliki, yang pertama yaitu ada H0 atau tidak ada perbedaan tingkat konsentrasi belajar antara belajar di perpustakaan dan di kafe. Lalu selanjutnya yaitu H1 yang dimana artinya ada perbedaan tingkat konsentrasi belajar antara belajar di perpustakaan dan di kafe. Nah, untuk kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita menggunakan pendekatan G-score, yang dimana karena jumlah sampel lebih dari 30, pengujian menggunakan pendekatan G-score dapat dilakukan sebagai alternatif uji untuk menguji signifikansi perbedaan antara dua kondisi belajar. Lalu
untuk penggunaannya, yaitu kita menghitung nilai Z dari perbedaan skor konsentrasi belajar rata-rata kedua kelompok, yaitu perpustakaan dan kafe. Lalu untuk kriterianya, nilai Z yang jatuh pada daerah kritis menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh Rosan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Nisa. Yang selanjutnya ada uji statistik deskriptif rata-rata. Nah, rata-rata ini menunjukkan gambaran umum tingkat konsentrasi mahasiswa di masing-masing tempat. Dengan nilai rata-rata, kita bisa langsung membandingkan apakah mahasiswa lebih fokus belajar di perpustakaan atau di kafe. Nilainya juga dipakai sebagai dasar dalam analisis statistik seperti uji Wilcoxon dan Z-score. Rumusnya adalah mean sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Next, uji statistik deskriptif median. Nah, median ini adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Median digunakan saat data tidak normal atau ada nilai ekstrim karena lebih stabil dalam menunjukkan pusat data. Rumusnya adalah median sama dengan N+1 dibagi 2. Next, uji statistik deskriptif modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk mengetahui kecenderungan terbanyak atau nilai yang paling umum dipilih oleh responden. Ukuran ini sangat bermanfaat ketika ingin memahami preferensi, mayoritas, atau pola dominan dalam data, terutama pada data kategori atau ordinal. Nah, rumusnya, modus sama dengan nilai dengan frekuensi terbanyak. Next, uji statistik deskriptif simpangan baku. Nah, simpangan baku ini adalah ukuran sebaran data dari nilai rata-rata. Semakin kecil nilainya, data semakin konsisten. Semakin besar data, semakin bervariasi. Ukuran ini membantu menilai kestabilan atau ketidakmerataan data dalam suatu kelompok. Nah, rumusnya adalah akar dari jumlah data dikali total kuadrat nilai dikurangi kuadrat dari total nilai dibagi jumlah data kali jumlah data kurangi 1. Next, selanjutnya hasil uji deskriptif. Nah, hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi mahasiswa saat belajar di perpustakaan adalah 7,22, yang lebih tinggi dibandingkan saat di kafe yang hanya 5,16. Selain itu, standar deviasi di perpustakaan lebih kecil, yakni sebesar 1,833 dibandingkan kafe sebesar 2,064. Menandakan bahwa persebaran data di perpustakaan lebih homogen. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tingkat konsentrasi yang cenderung konsisten saat belajar di perpustakaan. Next, hasil uji normalitas ini menggunakan Shapiro-Wilk karena sampelnya sebenarnya 50 dan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, yaitu p-value kurang dari 0,05 untuk kedua tempat, sehingga digunakan uji non-parametric Wilcoxon-Signan rank test. Oke, saya kembalikan lagi kepada Nisa, silahkan. Oke, terima kasih Hasan atas penyampaiannya. Lalu pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Aldit. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Rosan, Nisa atas pemaparannya tadi. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah tahu nih bahwa data yang kita miliki ini kan normal. Maka uji selanjutnya yang kita gunakan itu uji non-parametrik, yang dimana karena data kita berpasangan, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon-Signan test. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa antara dua tempat tersebut. Hasil uji Wilcoxon ini diperoleh di tabel ini. Nah, di tabel terdapat variabel A, yaitu perpustakaan, dan variabel B itu kafe. Lalu kita juga membutuhkan kolom selisih dan selisih absolut antara kedua variabel supaya nilainya ini bisa diberi peringkat. Nah, F positif ini dari peringkat selisih absolut yang nilainya positif, dan yang negatif ini sebaliknya. Next. Oke, setelah kita mendapatkan nilai 2 range, maka kita bisa hitung nih dengan menggunakan rumus T hitung nilai minimal kedua rank positif dan negatif.
Tadi kita sudah diketahui nilai rank positifnya itu 930 dan nilai rank negatifnya itu 105. Maka nilai paling kecil 105 ini merupakan T hitungnya. Next. Nah, untuk pengujian SPSS yang telah dilakukan, kita juga mengetahui bahwa nilai asin signifikannya itu 0,00. Karena nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat konsentrasi mahasiswa saat belajar di perpustakaan dan di kafe. Next. Oke, supaya hasilnya makin kuat, kami juga menambahkan analisis pakai pendekatan Z-score. Kenapa? Karena sampel kita ini lebih dari 30 orang, jadi pendekatan normal ini bisa dilakukan. Nah, pertama-tama kita hitung dulu nih rata-rata distribusi sampingnya dari rumus yang ada. Mu sama dengan N dikali N kurang 1 dibagi 4. N-nya itu 50. 50 dikali 49 itu 2450 dibagi 4. Hasilnya 612,15. Lalu selain itu kita juga menentukan simpangan baku dari distribusi sampling. Rumusnya itu akar dari N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 dibagi 24. Kita masukkan N-nya 50 dikali 51 dikali 101 itu hasilnya 257.550, lalu dibagi 24 menjadi 10.731,25, lalu diakarkan menjadi 103,59. Next. Setelah mendapatkan dua hasil tadi, sekarang kita bisa menghitung nih nilai Z hitungnya. Tadi T hitungnya kita sudah tahu 105, lalu mu-nya itu 612,5 dan simpangan bakunya itu 103,59. Lalu dioperasikan, hasilnya itu menjadi minus 4,899. Selanjutnya, kita juga akan bandingkan nih dengan Z-tabel. Nilai kritis dari Z-tabel untuk tingkat signifikasi 0,05 itu kurang lebih 1,96. Karena uji kita dua arah, maka batas nilainya itu positif 1,96 dan negatif 1,96. Next. Nah, karena nilai Z hitung tadi lebih kecil daripada Z-tabel pada taraf signifikan 0,05, maka hipotesis 0 ini ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat fokus belajar antara saat belajar di perpustakaan dan di kafe. Lalu, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa rata-rata tingkat konsentrasi mahasiswa saat belajar di perpustakaan 7,22 itu lebih tinggi dibandingkan saat kafe 5,16. Selain itu, sebaran data di perpustakaan ini lebih rendah, menunjukkan konsentrasi yang lebih baik. Karena data tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk, maka digunakan uji non-parametric Wilcoxon-Saeng rank test. Hasil uji ini juga menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua kondisi belajar dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai Z hitungnya minus 4,899 yang lebih kecil dari Z-tabel. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan lagi ke Nisa, silakan. Oke, terima kasih Aldit atas penyampaiannya. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar memiliki pengaruh terhadap konsentrasi mahasiswa. Perpustakaan terbukti lebih efektif dan kondusif dibandingkan kafe, sehingga mahasiswa disarankan untuk memilih lingkungan yang minim gangguan seperti perpustakaan untuk meningkatkan fokus dan hasil belajar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan kami dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.